Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, good evening everybody. Evening, Miss. Okay, are you okay? Miss. Are you okay? Gimana kabar kalian? Yes, I'm okay. How about you, Miss? Long time to see. Okay, long time to see ya. Two meetings ya. Two meetings we don't meet. Ya, kita udah 2 minggu ya nggak ketemu ya. Oke, jadi hari ini, today we will discuss the material by Zoom meeting and live YouTube ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita online karena juga kondisi cuaca, kondisi yang tidak memungkinkan ya. Jadi dari tadi tempat saya itu dari saya pulang kampus sekitar habis asar itu sudah hujan terus sampai sekarang masih hujan. Jadi semoga juga tempat kalian juga aman ya, aman. Terus koneksi juga semoga tidak terganggu ya, seperti itu ya. Nah, jadi insya Allah kita nggak akan lama. Jadi paling kita setengah sembilanan kita udah selesai. Jadi kita ambil poin-poin materi aja ya. Jadi kita nggak akan membahas yang terlalu detail, tetapi nanti kita akan bahas pokok-pokoknya saja. Terus kita akan ke beberapa latihan soal. Nah, gimana UTS-nya? Soalnya banyak banget, Miss. Oh, ya. Saya terkenal kalau kasih soal pasti banyak ya. Jadi ibarat kata biar ada usaha dikit ya ngetik atau nulis gitu ya. Jadi biar ada usahanya. Nah, oke, jadi saya mohon maaf ya, mungkin kalau UTS soalnya kebanyakan. Jadi kemarin tuh memang ada sempat trouble itu di link ya, di link. Jadi beberapa soal ya kalau nggak salah ya 2 poin itu jawabannya itu nggak bisa diketik ya, tetapi keluarnya option ya. Nanti insya Allah akan saya anulir. Jadi kita nanti bisa diskon ya untuk soal dan jawaban yang memang kemarin itu sempat trouble ya. Jadi memang karena saya cuma dapat link dan itu memang sudah terkoneksi ya, terkoneksi dari pihak akademik ya sudah. Nanti insya Allah akan tetap apa ya? Saya anulir ya untuk soal dan jawaban ya. Untuk jawaban yang kemarin mungkin trouble nanti kita bisa ganti mungkin di jenis soal yang lain ya, atau mungkin nanti saya ada soal lagi tetapi itu bisa nutup yang kemarin 20 soal itu sempat apa ya, nggak keluar optionnya ya. Cuman yang sudah mulai menit keberapa ya, jadi beberapa siswa itu untuk jawaban nggak terekam, nanti kita akan anulir bersama. Jadi kalian tenang aja, kok Miss yang soal saya, jawaban saya jadinya seperti ini, nggak keluar jawaban, tapi keluarnya cuma option ya. Jadi nanti insya Allah saya akan anulir, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Jadi untuk 20 soal nanti kita anulir ya, jadi kita ada 80 soal lagi. Kemarin tuh soalnya ada 100, jadi saya memang cenderung kalau buat soal tuh banyak ya, soal tuh banyak, jadi nggak ada pilihan ganda, tetapi lebih banyak ke esai. Meskipun itu online, meskipun tatap muka pun juga sama, jadi soalnya itu cenderung banyak ya. Tapi kan setidaknya kalau online kalian lebih enak ya, apalagi kalau nanti kalian posisinya adalah tatap muka, kita soal segitu, nah waktu pengerjaan kalian itu mungkin akan sangat terburu-buru kan. Jam 8 kalian masih ada UTS jam apa ya di hari sebelumnya katakanlah di jam sebelumnya. Dan itu jam 8 kita anggap aja kalau jam 8 mulai kemungkinan 1 jam nggak akan selesai ya. Jadi otomatis mungkin kalian bisa setengah 10 atau jam 10 malam. Nah, jadi kalau posisinya online memang saya buat untuk 100 soal ya. Tetapi kalau tatap muka biasanya 50 soal. Nah, jadi yang penting intinya dijawab semua. Jadi sebenarnya memang materi kemarin ya itu yang keluar di UTS ya. Jadi kalau kalian fokus pasti juga bisa ngerjain. Nah, seperti itu. Oke, kita akan ke materi, kita akan ke tenses. Jadi secara umum aja ya tentang tenses, karena tenses itu sebenarnya memang materi yang pernah dibahas di zaman-zaman sekolah sih ya, SMP, SMA, ulang.
Nah, jadi kita akan sekilas saja. Terus kalau di tenses, apa sih kunci mempelajari tenses? Nah, jadi sebenarnya kunci tenses adalah verb, yaitu kata kerja. Jadi ketika kalian belajar tenses, belajarlah tentang verb, belajar tentang kata kerja. Karena tenses itu apa sih? Tenses itu intinya adalah perubahan kata kerja. Jadi yang berubah apa dalam tenses? Yang berubah adalah kata kerja. Nah, jadi kalau belajar tenses setidaknya kita harus menguasai dulu nih verb 1, verb 2 apa, verb 3 apa, dan perubahannya. Nah, karena kuncinya di situ. Jadi ketika saya cuma bilang I go to school, saya pergi ke sekolah, dia otomatis sudah menunjukkan tensesnya kan, katakanlah ya. Nah, jadi misal I go to school, saya pergi ke sekolah, itu sudah menunjukkan simple present tense misal. Terus katakanlah kalau misal katakanlah saya bilang I went to school, pakainya went. Nah, verb 2 itu otomatis simple past tense. Misal saya bilang I will go to school, saya akan pergi ke sekolah. Nah, ada kata will dan go. Will plus verb 1, otomatis simple future. Saya bilang I'm going to, ada going, ada verb ing. I'm going to, ada am. To be present berarti simple present continuous. I was going to school misal. Itu sudah menunjukkan was itu to be past tense, going itu verb ing berarti past continuous. Jadi sebenarnya kata kerja itu sudah menunjukkan tenses ya. Saya cuma bilang go misal, go itu verb 1. Oh berarti ranahnya present. Saya bilang when, oh pasti digunakan untuk past tense. Saya bilang verb ing, oh verb ing itu tenses yang continuous. Jadi sebenarnya ya verb itu sudah menunjukkan tenses. Kita akan ke materi. Nah, jadi di simple present tense, nah, oke, nah di sini kita akan belajar. Nah, di simple present tense itu lebih ke apa ya? Digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang terjadi di waktu saat ini atau mungkin di waktu sekarang. Nah, atau perbuatan atau mungkin pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan selama berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, jadi umum lah. Biasanya kalau orang pengen menyatakan kebiasaan yang memang menjadi rutinitas atau mungkin tujuannya adalah untuk menyatakan kayak kebenaran umum atau sesuatu yang sesuai fakta, itu biasanya menggunakan simple present tense. Nah, biasanya kalau kalian menemukan mungkin teks yang biasanya lebih ke kayak apa ya, deskripsi diri atau my daily activity ya, menunjukkan aktivitas keseharian misal di hari Minggu, misal atau di hari-hari tertentu. Nah, itu juga biasanya menggunakan simple present tense. Nah, jadi sebenarnya memang kalau di dalam bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Inggris itu tenses yang menjadi induk itu biasanya adalah present tense, future, sama past tense. Nah, jadi 3 tense itu yang biasanya itu jadi induknya tenses. Nah, Miss kenapa tenses itu ada 16, ada 12 ya? Dia itu adalah cabangnya dari present. Oh, present itu dia punya simple present, dia punya present continuous, dia punya present perfect. Jadi sebenarnya memang 16 atau 12 itu cabangnya dari induk ya. Jadi dalam artian present tense itu dia ada beberapa, simple past tense juga dia ada beberapa. Terus bentuk future itu juga ada beberapa. Nah, jadi menjadikan tenses itu kok ada 12, ada 16 yaitu cabangnya dari present, past sama future. Nah, terus yang biasanya digunakan dalam keseharian. Nah, biasanya yang digunakan dalam keseharian itu paling sekitar 7 atau 8 itu menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup sering digunakan dan sudah apa ya? Umum dan biasa kita gunakan dalam keseharian ya. Jadi 16 tenses apakah kita akan pelajari semua? Enggak. Jadi kita maksimal mungkin 6 sampai 7 tenses ya. Kita ambil yang sekiranya memang pokok-pokok saja. Nah, kayak tadi simple present tense menjelaskan tentang kejadian di waktu sekarang atau pekerjaan identik dengan sesuatu yang berulang-ulang, kegiatan sehari-hari. Mungkin bisa juga untuk menyatakan apa ya?
menyatakan kebenaran umum atau mungkin fakta. Nah, ini juga menggunakan simple present tense. Nah, terus fungsinya apa sih? Nah, jadi sebenarnya memang present tense itu ya, simple present tense itu memang digunakan untuk menunjukkan berbagai peristiwa, kegiatan, aktivitas yang apa. Nah, bisa juga menyatakan peristiwa, perbuatan atau kejadian yang kemungkinan sudah menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan sehari-hari misalnya. Nah, apa sih misal I go to work every day? Aku pergi bekerja setiap hari. Jadi, oh ternyata dia rutin ya setiap hari dia pergi bekerja misal. Atau mungkin ditambah juga misalnya I have breakfast misalnya. Mungkin aku sarapan aku mungkin misal ya aku selalu sarapan di pagi hari, jadi sudah menunjukkan bahwa aktivitas ternyata setiap pagi itu pasti selalu makan pagi atau selalu sarapan, jadi menyatakan sesuatu yang biasa dilakukan dalam keseharian ya. Nah, terus yang kedua apalagi? Nah, biasanya menyatakan sesuatu yang sudah menjadi fakta atau kebenaran umum nih ya, kebenaran umum ya. Misal katakanlah yang gampang adalah rumput itu hijau, rumput warnanya hijau karena memang kebanyakan ya katakanlah memang rumput warnanya hijau, meskipun misal kan ada yang kuning nih, tapi kan memang mostly kebanyakan. Atau mungkin the sun rises from the east, matahari terbit dari sebelah timur. Atau mungkin apalagi misal the sun matahari terbenam di sebelah barat. Nah, jadi ini sudah sesuatu yang memang sudah jadi kebenaran umum ya. Nah, karena biasanya mungkin kalau kalian masih ingat kalau present tense itu biasanya kan identik dengan kalau are we day itu kan kata kerjanya akhirnya tidak pakai ses kan. Tetapi kalau untuk she he it dia memakai ses kan untuk ending kata kerjanya. Nah, kok kita bisa kok kalau the grass itu kok is, karena the grass itu kan kata gantinya it kan, maka dia menggunakan is. Terus the sun rises atau the sun sets misal, kenapa pakai so? Karena the sun kata gantinya apa? It. Nah, ternyata it itu kan kata kerjanya memakai ses kan, maka belakangnya dikasih s, the sun sets. Nah, jadi polanya kalau present tense itu seperti itu ya. Jadi kalau untuk IUWD dia kata kerjanya tidak memakai ses, tapi kalau she he it dia memakai ses di ending kata kerjanya. Itu yang paling kunci di present tense. Terus apalagi nih? Biasanya ketika kita pengen menyuruh atau meminta sesuatu, memerintah, nah atau katakanlah apa ya, intinya untuk memberikan instruksi, perintah atau permintaan ya terhadap lawan bicara kita. Nah, itu biasanya menggunakan present tense biasanya ya, atau menggunakan present, bentuk present ya, itu pasti biasanya ya. Nah, itu juga menggunakan simple present tense. Kalau kita pengen menyuruh orang ya, memerintah, menyuruh atau menginstruksikan sesuatu pekerjaan atau aktiviti terhadap lawan bicara. Terus apalagi, atau mungkin bisa juga untuk menyatakan kegiatan yang pasti biasanya sudah dijadwalkan. Biasanya sudah ada di jadwal. Misal kayak apa? Jadwal kayak pertandingan bola. Ya, kayak jadwal-jadwal kementerian, jadwal pemerintahan, atau mungkin yang terkait dengan biasanya kayak penerbangan, jadwal penerbangan itu biasanya juga menggunakan simple present tense karena dia sudah sesuatu yang sudah ada jadwal ya, sudah ada schedule. Nah, jadi kayak jadwal penerbangan, terus kayak jadwal kereta api, jadwal bis. Nah, itu kan biasanya kan sudah rutin kan. Oh, pasti jam sekian berangkat, jam sekian sampai. Nah, itu juga termasuk menggunakan simple present tense ya. Jadi sesuatu yang sudah dijadwalkan rutin. Bisa juga. Nah, kayak kita pengen menunjukkan atau kita pengen mendeskripsikan diri kita sendiri ya. Jadi kayak misal kayak kalian perkenalan lah, misalnya, hello, my name is siapa misalnya. Nah, atau kalian pengen menceritakan tentang diri kalian dalam bahasa Inggris. Nah, itu biasanya juga menggunakan simple present tense ya. Misal kalian pengen menceritakan tentang
Misal nama saya adalah siapa? What is your name? Nah, pasti my name is, pasti selalu itu kan. Nggak mungkin my name was. Nah, karena cenderung biasanya kalau untuk mendeskripsikan perkenalan itu pasti pakai simple present tense, pasti kan. Hello, my name is siapa misal. I live in, pasti pakainya gitu kan. I live in mana? I study, aku belajar di mana? Nggak mungkin kan I studied gitu. Biasanya kalau untuk orang perkenalan, ya orang untuk mendeskripsikan, itu biasanya memang cenderungnya menggunakan verb satu atau present ya. Jadi mendeskripsikan diri kita sendiri atau mungkin kita ingin memperkenalkan orang, katakanlah ya introduction ourselves atau introduction others, memperkenalkan orang lain itu biasanya juga menggunakan simple present. Nah, atau biasanya bisa juga digunakan untuk pengutipan satu berita, pengumuman, surat kabar dari buku atau website ya. Itu juga biasanya bisa menggunakan simple present. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, atau biasanya jadi headline atau judul di surat kabar atau majalah, ini juga bisa ya. Jadi beberapa headline itu di koran-koran atau di website itu memang bisa juga pakai simple present tense. Nah, atau sesuatu yang mungkin sedang live ya, sedang live atau tayang secara langsung, itu juga bisa menggunakan simple present tense ya. Kalau misal kita lagi lihat berita itu lagi live, atau mungkin kita melihat komentator radio, televisi dalam acara yang misal dalam satu acara, entah itu lagi pertandingan atau mungkin sedang perlombaan, itu biasanya kalau kalian mengamati bicaranya itu biasanya juga pakai present tense, mungkin sedikit dikombin dengan present continuous ya, yang pakai sedang seperti itu. Nah, terus penanda waktunya apa sih? Nah, penanda waktunya itu bisa kayak kaitan sama every ya. Jadi misal every day, setiap hari, misal every week, setiap minggu, misal every month, setiap bulan, every year, setiap tahun misal, atau biasanya in the morning misal, in the afternoon, in the evening misal. Nah, itu juga bisa menjadi penanda waktu ya. Atau sesuatu yang biasanya yang sudah pasti ya, misal jam berapa ya, misal I get up at 7 o'clock in the morning. Nah, itu juga termasuk penanda waktu present tense kan, present tense kan. Jadi kalau misal kalian sedang menceritakan tentang aktivitas keseharian, misalnya saya bangun pagi jam 7. Nah, itu biasanya menunjukkan itu adalah present tense kan. Nah, karena keseharian ya, sesuatu yang memang biasanya rutin dilakukan di jam-jam tertentu. Nah, atau bisa juga terkait dengan frekuensi nih. Frekuensi itu apa? Misal bisa kaitan sama berapa kali ya. Misal katakanlah once. Once itu sekali. Once a week misal. Berarti sekali dalam seminggu. Twice a week misal. Nah, itu juga twice itu 2 kali ya. Nah, terus katakanlah kalau 3 kali, berarti tinggal 3 times a week misalnya, 3 kali sehari, 3 kali seminggu misal, atau mungkin 4 times a month misal, 4 kali sebulan. Jadi yang menunjukkan biasanya kayak tingkat keseringannya itu berapa kali dalam periode waktu tertentu. Nah, ciri utama dalam penggunaan verb simple present tense itu biasanya menggunakan verb 1. Verb 1 itu adalah verb dasar ya. Verb dasar. Verb yang dia sama sekali belum ada imbuhan apapun ya. Tetapi ya, terus mungkin masih ingat, kalau untuk present tense itu biasanya untuk subjek yang they, we, I sama you itu tanpa menggunakan SES di verb satunya ya, di kata kerjanya. Tetapi kalau untuk subjek she, he, it, dia menggunakan ending SES di verb satunya. Nah, oke, jadi misal katakanlah ya, kalian itu pengen mencari katakanlah kalau verb 1 itu biasanya bisa disebut juga adalah dia kata kerja kamus ya. Verb 1 itu apa? Nah, kalau misal kalian pengen mencari kata read misal di kamus, mungkin akan artinya adalah membaca. Oke. Tetapi kalau kalian tambahin read pakai S ya, misal ya. Karena ini kan kalau misal yang menggunakan adalah si it. Apakah artinya katakanlah
membaca tetapi untuk syihid gitu. Nah, tetapi nggak akan ketemu. Nah, mungkin kalian akan dialihkan ke verb 1. Nah, alih ke verb 1 atau mungkin kalian disuruh beralih ke read. Nah, jadi ending atau tambahan kata, misal ses katakanlah atau ing, itu biasanya kalian nggak akan menemukan dalam kamus. Maka dari itu verb 1 itu disebut kata kerja kamus karena dia akan mendeteksi verb 1 saja ya, tanpa ending. Katakanlah reading, kalian mau mencari kata reading apalagi ya. Terus di kamus akan artinya langsung sedang membaca gitu kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin, tetap artinya mungkin kalian juga nggak akan menemukan arti langsung sedang membaca, tetapi kalian akan disuruh beralih ke seperti ini ya. Nah, pasti seperti itu. Maka itulah disebut kenapa verb 1 itu kata kerja kamus, kata kerja dasar yang dia belum ada imbuhan apapun. Terus kalau kita lihat di sini ya, nah di sini kok kata kerjanya ada yang menggunakan es sama ending s. Nah, gitu kan. Nah, kalau ada pilihan atau berarti kan kita disuruh milih. Nah, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu katakanlah, nah itu kan cukup berbeda juga ya kalau dalam penggunaan ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Katakanlah membaca. Membaca entah itu saya, kamu, dia perempuan, mereka, terus katakanlah kalian, kita, itu akan sama-sama menggunakan membaca. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Kalau Ayuwide pakainya read, tetapi kalau si Hien nggak bisa kan, dia harus read misal. Nah, jadi kenapa tenses itu susah? Karena dia cukup berbeda ya. Jadi different banget dengan bahasa Indonesia ya. Semua subjek dia akan menggunakan kata membaca. Tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa ya. Pakai Ayuwide si Hien memakai read katakanlah nggak bisa. Si Hien itu dia harus di ending ses. Nah, maka dari itu. Terus bagaimana cara kita mengetahui kata kerja yang di ending es sama s? Nah, jadi di sini. Jadi ini adalah dasar ya. Kita akan ke tengah dulu. Jadi kata kerja yang endingnya adalah konsonan plus y, maka huruf y dirubah jadi i tambah es ya. Maka di sini ada kata study ya. Kalau yang sebelah kiri yang ada hijaunya ini untuk Ayuwide, kalau yang sebelah kanan untuk si Hiit ya, yang endingnya s atau es. Nah, kalau kata kerjanya adalah konsonan plus y, kita lihat ya, d terus ada y, maka huruf y dirubah baru ditambah IES atau mungkin huruf Y dirubah jadi I tambah ES ya. Study jadi studies. Cry jadi cries ya. Try jadi tries, fly jadi flies. Jadi seperti itu. Jadi bukan study, kalau yang memakai si Y jadi studies. Kalian nggak akan menemukan kata studies ya, tetapi studies. Terus kata kerja yang endingnya adalah O, SH, TCH, X, dan SS. Nah, maka kita tambah ES ya untuk membentuk kata kerja yang digunakan untuk si it ya. Misal go jadi goes ya. Bacanya pun juga goes ya, nggak go jadi goes gitu ya. Was mencuci. Kalau yang memakai si it maka jadi washes ya. Pak endingnya s bukan s. Terus mix, mencampur. Nah, kalau yang memakai Shein maka jadi mixes, kiss nanti jadi kisses. Nah, terus secara umum memang kata kerja itu ditambah s ya. Terus ada perkecualian ketika ada kata kerja have ya. Kalau yang menggunakan adalah si it, memiliki, mempunyai, maka dia jadinya has ya, bukan haves. Nah, ini perkecualian. Jadi asalnya di sini. Oh, ternyata ada asalnya. Oke. Terus kita akan sekilas ke sini ngulang sih dari yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi verb kata kerja itu ada bentuk nominal sama verbal. Ini kayak pernah saya ulang-ulang di verb ya kata kerja. Nominal itu apa? Nominal itu adalah ketika kalian nggak menemukan kata kerja ya, ketika kalian nggak menemukan kata kerja maka gunakanlah verb tetapi yang bentuknya adalah linking verb. Kayak kemarin pernah saya bilang, jadi nominal itu ketika kalian nggak menemukan kata kerja, gunakanlah verb. Misal, saya seorang murid. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sah, saya seorang murid misal.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris misal, I a student nggak bisa. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu harus ada pola yang namanya subjek, predikat. Ada subjek, ada verb. Nah, sedangkan saya seorang murid, kan kalau kita logis aja ya Miss denger, kan nggak ada kata kerjanya. I a student harusnya benar iya, tapi kalau bahasa Inggris nggak bisa, dia harus tetap butuh verb. Verbnya apa? Oh, berarti kita butuh verb tapi modelnya yang linking. Linking itu apa? Modelnya kayak to be, ada is, am, sama a. Berarti kita harus menggunakan itu ya sebagai kata kerja. Jadi tetap harus ada subjek, ada verb misal. Nah, I am a student. Kenapa I menggunakan am? Karena dia sudah paten kan. I itu menggunakan am, you menggunakan a, they menggunakan a, we menggunakan a, misal she it menggunakan is. Nah, kamu cantik misal. Ya, kamu cantik. You beautiful nggak bisa. Kamu cantik kan di situ nggak ada kata kerjanya. Kamu cantik, ada kamu itu subjek, cantik itu bukan kata kerja kan, dia kata sifat. Berarti kita butuh kata kerja. Oh, karena di situ nggak ada kata kerja, maka kita kasih kata kerja tetapi bentuknya to be. Oh, karena you menggunakan a, maka you are beautiful misal. Rudi di kelas hari ini misal. Rudi di kelas, di sini juga nggak ada kata kerja, ada kata Rudi dan kata di kelas. Kita butuh nih kata kerja. Ya, kata kerjanya apa? Oh, linking. Rudi itu sebagai he, maka dia menggunakan is. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Jadi subjek ya plus verb ya. Di ibarat kata ini adalah verb to be ya. Nah, karena kita ke present tense maka menggunakannya adalah s, am sama a. Nah, oke, terus diikuti apa? Non-verb. Jadi selain kata kerja itu bisa berbentuk kata benda, ya, bisa membentuk kata sifat atau kata keterangan tempat. Nah, kayak tadi misal kita ya, I am a student. Di sini ada subjek, verb to be, terus di sini adalah student. Bentuknya adalah noun, ya. Di sini kita nggak menemukan nih verb ya. Nah, oke. Terus bagaimana membentuk positifnya? Positifnya ya cuma subjek plus to be plus non-verb ya. Jadi ini diisi selain non-verb. Misal, I am a student. Terus bagaimana membentuk negatif? Saya seorang murid. Saya bukan seorang murid. Maka tinggal tambah not aja. I'm not a student. Terus tinggal di bagaimana kalau kita pengen ya interrogatif atau menulis interrogatif ya, apakah saya seorang murid misalnya, berarti ya tinggal dibalik aja, verb to be baru subjek. Nah, am I a student? Nah, you are beautiful, kau cantik misal, kau tidak cantik misal, berarti ya tinggal tambah not aja ya, you are not beautiful. Apakah kamu cantik? Modelnya tinggal dibalik. Nah, misal are you beautiful misal. Nah, Rudi di kelas hari ini misal. Rudi ada di kelas hari ini misal. Rudi is at class today. Rudi tidak di kelas hari ini. Ya udah tinggal tambah not aja ya. Nah, Rudi is not at class today. Terus interrogatifnya apakah Rudi di kelas hari ini ya? Is Rudi at class today? Nah, jadi modelnya tinggal seperti itu aja. Nah, terus kita akan coba untuk kita coba apa ya? Kita coba satu kalimat ya. Misal, kita adalah pemain bola misalnya. Kita adalah para pemain sepak bola. Nah, bagaimana membentuk negatifnya? Nah, di sini kalau kita lihat, kita adalah pemain sepak bola. Di sini nggak ada kata kerja kan? Berarti kita menambahkan kata kerja tetapi bentuknya adalah
to be. Nah, terus negatifnya gimana? Tinggal tambah not aja ya. Atau mungkin bisa disingkat kayak gini ya. Nah, terus tinggal ngikutin aja football players. Terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik. Apakah kita pemain sepak bola? Nah, tapi jangan lupa ya, kalau untuk interrogatif itu selalu ada tanda tanya. Jadi modelnya tinggal kayak gini ya. Nah, misal kamu bahagia, misal. Nah, di sini kalau misal kamu tidak bahagia, berarti tinggal tambah not aja misal. Nah, terus apakah kamu bahagia? Maka tinggal dibalik, are you happy? Nah, modelnya tinggal kayak gini aja sih. Nanti untuk UTS-nya modelnya kayak gini sih. Jadi saya kasih positif, nanti tinggal merubah negatif sama interrogatif. Nah, kalau yang model kayak gini masih gampang ya. Nah, bagaimana kalau kita di sini? Nah, mungkin kemarin sekilas kita bahas ya. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, ini langsung saya tambah ya kalau misal ada kekurangan. Nah, verbal itu menggunakan kata kerja. Kalau nominal itu ketika kita nggak mendapatkan kata kerja. Nah, kita memakai verbnya yang model to be. Kalau verbal itu ketika kita menemukan kalimat katakanlah ya, atau kalimat yang ada kata kerjanya, maka disebut verbal. Jadi verbal itu menggunakan kata kerja yang real ya. Kayak yang pernah saya bilang kata kerja yang real itu apa ya? Mungkin modelnya adalah model action atau mental verb ya. Jadi kata kerja yang benar-benar real kata kerja. Kalau nominal itu ibarat kata kerjanya itu hanya modelnya linking verb ya. To be, is, am, dan itu biasanya nggak bisa diartikan. Tapi kalau verbal, kata kerjanya itu bisa diartikan. Nah, kalau prinsipnya gini misalnya, saya makan apel misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Saya tidak makan apel, ditambah tidak selesai. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nggak bisa. I eat apple, I not eat apple. Nggak bisa. Cuma tambah I, tambah not nggak bisa. Tambah I'm not miss, ya itu nggak boleh. Kan konsepnya udah beda. Di sini kan ada saya makan apel. Ada kata makan, berarti kan real kata kerja. Berarti to be nggak berfungsi nih kalau untuk model verbal. Nah, terus bagaimana membentuk tidak? Ya, kalau bahasa Inggris kan nggak bisa cuma asal tambah not ya. Saya tidak makan, saya makan, saya tidak makan. Itu bahasa Indonesia. I eat, saya makan, saya tidak makan. I not eat, nggak bisa. Ya. Nah, terus kita membutuhkan yang namanya kata bantu ya. Nah, kata bantu itu apa? Do atau does. Do atau does kan artinya kan melakukan, Miss, mengerjakan iya. Tetapi di sini fungsinya adalah kata bantu, helping verb. Dia sekedar membantu untuk membentuk, katakanlah ya. Nah, kalau untuk Ayuwide dia memakai do, kalau she it dia memakai does. Nah, terus konsepnya apa lagi? Nah, kayak yang tadi saya bilang, kalau untuk Ayuwide kata kerjanya kan tanpa ses kan. Nah, tetapi kalau untuk si it kata kerjanya kan pakai ses kayak yang tadi saya bilang di awal. Nah, kalau saya ingin menulis misalnya, saya bermain piano, I play piano. Nah, di sini kan sesuai kalimat yang pertama kan positif kan. Positif itu subjek plus verb 1. Ya, entah itu dia menggunakan intinya dia adalah verb 1 ya. Verb 1 itu mungkin bisa menggunakan ses atau tidak menggunakan ses ya. Nah, saya tambah aja ya. Terus bagaimana membentuk negatif? Nah, tinggal subjek, terus plus do atau does tergantung subjeknya, terus plus not. Nah, jadi kata bantu do atau does plus not. Nanti kembali ke verb 1. Terus interrogatifnya gimana? Polanya tinggal dibalik ya, verbnya atau katakanlah kata bantunya do atau does di depan ya. Terus plus subjek plus verb 1. Jangan lupa nanti dikasih tanda tanya. Misal, saya bermain piano. I play piano. Kenapa kok play itu nggak pakai S, Miss? Oh, karena kan I itu nggak doyan S kan. I itu kan nggak pakai
SES kan endingnya. Nah, berarti I play piano. Saya tidak bermain piano, maka tinggal I, terus karena I itu kata bantunya adalah do, maka do diturunkan. I do, terus not play piano. Aku nggak bermain piano. Aku tidak bermain piano. Terus bagaimana interrogatifnya? Polanya tinggal dibalik ya. Do I play piano? Apakah aku bermain piano? Sama. Terus yang kedua, Rina plays piano. Rina bermain piano misal. Nah, di sini kenapa Rina kok pakai S, Miss? Karena Rina kan sebagai she. She itu kata kerjanya kan pakai SES kan. Tapi kenapa Rina itu pakainya plays bukan players? Ya, kembali ke tabel yang tadi di awal yang warna kuning tadi, ya. Nah, Rina bermain piano. Rina plays piano. Karena Rina sebagai she, maka dia membutuhkan SES ya untuk kata kerjanya. Negatifnya gimana? Rina, karena Rina sebagai she, maka dia kata bantunya adalah does ya. Berarti Rina does not. Rina tidak bermain. Nah, di sini akan kembali ke verb 1, verb yang dasar, dia belum ada imbuhan. Rina does not play piano. Kenapa di sini nggak pakai S, Miss? Nah, di sini sudah diwakili S di depan, di sini nggak perlu pakai S, kebanyakan S pilek. Ya. Bukan masalah itu, cuman sesuatu yang sudah diwakilkan di depan, biasanya kalau bahasa Inggris itu belakang dia nggak berubah. Ya, apalagi kalau untuk yang model negatif form seperti ini. Nah, jadi S-nya sudah di sini. Jadi di sini kembali ke verb 1. Sesuai rumus. Terus interrogatifnya gimana? Apakah Rina bermain piano? Maka tinggal dibalik aja nih. Das tinggal di depan. Das Rina. Apakah Rina bermain piano? Nah, tinggal polanya kayak gitu aja. Kita akan coba soal. Misal di sini ya, my sister cooks food, misal. Saudaraku memasak makanan, misal ya. Nah, kita membuat negatifnya gimana? Nah, ini misal, ini hanya tambahan aja ya. Nah, nggak usah ya, misal. Oke, nah, misal, saudaraku memasak makanan di dapur. Nah, bagaimana membentuk negatif? Tinggal ngikut aja. Oke, my sister karena dia sebagai she, kita butuh kata bantu yaitu does. Terus tambah apa? Tinggal tambah ini ya, does not. Atau mungkin kita bisa singkat ya. Nah, kita bisa singkat kayak gini. Atau enggak juga enggak apa-apa. Does not. Kembali ke verb 1. Food. Nah, keterangan waktunya, keterangan tempat dia akan ikut di belakang ya. Yang penting kan yang berubah cuma kayak gini ya. Nah, oke. Terus interrogatifnya gimana? Apakah saudaraku memasak makanan di dapur? Nah, tinggal aja does my sister cook food. Nah, in the kitchen misalnya. Terus misal yang bawah. Temanku, misal ya, teman-temanku bermain sebuah game. Nah, di sini ada my friends. Teman-temanku itu ada banyak. Kata gantinya they. Maka dari itu mereka satunya dia tidak pakai SES ya. Nah, berarti kan misal kalau saya membuat negatif berarti teman-temanku. Karena di sini kata gantinya they, maka kita kata bantunya adalah do ya. Berarti do not play a game. Nah, interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik. Do my friends modelnya kayak gini sih, gampang kalau udah tahu polanya. Yang penting kita tahu subjeknya itu katakanlah Dewi. Kalau Ayuwide maka dia kata bantunya do, lalu she it kata bantunya adalah does ya. Jadi untuk model UAS nanti kita seperti ini. Jadi saya kasih positif seperti ini, nanti kalian rubah ke bentuk negatif sama interrogatif. Nah, modelnya kayak gitu aja. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen menggunakan bentuk nominal dan verbal jadi satu? Nah, jadi kayak gini ya. Misalnya,
Kita pengen mengarang misal my daily activity. Kita ngulang yang kemarin ya, pas pop. Yang presenter itu materinya agak banyak ya. Oke, misal kegiatan sehari-hari di hari apa, misal on Sunday. Misalnya. Misal kita akan buat pola nominal dan verbal jadi satu. Misal katakanlah saya bangun tidur jam 6 pagi. Ini misal ya. Oke, saya bangun tidur, ada kata saya bangun. Berarti kita menggunakan ada kata kerja bangun. Berarti kita memakai verbal ya. I get up at 6 o'clock. Nah, ini fungsinya keterangan waktu itu apa? Nah, jadi gini ya, fungsinya keterangan waktu. Kalau yang namanya kata keterangan, entah itu kata keterangan tempat dan waktu itu kan modelnya optional kan. Jadi yang penting kalimat itu dia sudah ada subjek dan verb. Jadi fungsinya penanda waktu di tenses itu enggak harus selalu bahwa kalimatnya itu harus ditandai dengan waktu sebenarnya ya. Penanda waktu itu fungsinya adalah menambah keterangan kapannya sih. Jadi tidak harus selalu ada keterangan waktu sebenarnya ya. Karena kata kerja itu sudah menunjukkan tenses. Jadi keterangan waktu itu fungsinya adalah menambah keterangan saja. Ya, yang penting adalah subjek dan verb. Nah, misal saya bangun jam 6 pagi misal. Ya, in the morning misal. Nah, saya bangun jam 6 pagi jam 6 di pagi hari, sorry. Nah, misal pagi ini cerah, misal pagi ini sangat cerah, misal. Oke, di sini kita dengar aja pagi ini cerah. Di sini nggak ada kata kerja kan, pagi ini cerah. Oke, berarti kita menggunakan nominal. Kita tetap menggunakan verb ya. Nah, misal this morning. Nah, pagi ini cerah. Oh, di sini this morning, misal ya, sunny itu cerah. Oke, kan nggak bisa, maka kita butuh yaitu verb. Nah, pagi ini cerah, panas misal. Nah, atau mungkin pagi ini dingin gitu ya. This morning is cold. Pagi ini dingin, misal. Terus jadi saya tidak mandi misal ya, karena paginya dingin, saya tidak mandi. Kita bisa menggunakan pola yang negatif tadi. So I don't take a bath. Nah, karena pagi dingin, jadi nggak mandi kan, kita sudah menggunakan pola nominal sama verbal kan. Misal, terus, nah bangunnya jam 6 karena paginya tuh jam 6 masih dingin banget, akhirnya dia nggak mandi. Nah, terus mungkin, nah dia langsung cari sarapan misal ya, katakanlah ya. Misal, aku pergi ke dapur misal. Nah, I go to the kitchen. Terus mungkin ya, karena pagi dingin, terus nggak mandi, terus dia langsung pergi ke dapur misal. Nah, misal cari makan atau mungkin I have breakfast misal. Nah, aku sarapan. With misal ya, bread rice misal. Aku sarapan dengan nasi goreng. Nasi gorengnya sangat enak. Nah, di sini misal nggak ada kata kerja nih, nasi goreng sangat enak. Berarti kita tulis aja dulu ya. This fried rice ya, atau kata gantinya adalah it ya. Nasi gorengnya sangat enak. Di sini nggak ada kata kerja, maka kita butuh to be. Oh, to be-nya apa? Misal is ya. The fried rice is very delicious. Nah, misal. Terus saya minum teh misal ya. Oke, saya minum teh. Ada kata minum, berarti I drink a tea misal ya. Atau misal coffee, I drink coffee, saya minum kopi. Terus kopinya pahit. Nah, di sini kan nggak ada kata kerja kan, kopinya terus pahit. Nah, berarti tinggal misal kopiku pahit, my coffee bitter, nggak bisa kan? Maka dari itu kita tambah is. Nah, jadi modelnya kayak gitu. Jadi ketika kalian nggak menemukan apa itu kata kerja,
maka pakailah linking verb atau modelnya to be ya. Jadi ketika ada kata kerja, maka yang normal gunakanlah verbal ya, yang real kata kerja. Jadi penggunaannya model nominal dan verbal itu kelihatan kalau sudah masuk kalimat kayak gini ya. Terus tergantung kita yang ngarang sih. Kalau kalimat itu verbal semua jalan, tapi kalau nominal semua nggak jalan. Tetapi dia bisa dikombinasikan keduanya ya. Jadi saya bangun tidur jam 6. Oh, ada kata saya bangun. Oh, kata bangun berarti kata kerja. Itu verbal. Misal, saya bangun jam 6 pagi. Paginya, misal atau mungkin pagi hari ini sangat dingin. Pagi sangat dingin. Oh, enggak ada kata kerja. Berarti kita kata kerjanya menggunakan yang nominal ya. Ibarat kata kita tetap menggunakan kata kerja ya. Ibarat kata mungkin saya bilang kata kerja bayangan ya. Karena dia modelnya nggak bisa diartikan. To be itu nggak bisa diartikan ya. Nah, jadi penggunaan seperti itu. Nah, ada sih nanti ada tugas nanti untuk UAS ya. Nanti akan saya sampaikan saat UAS nanti saja. Mau UAS ya atau mungkin setelah nanti materi pasten nanti ada tugas buat kalian untuk apa sih? Nah, untuk mungkin bisa juga untuk mengarang, entah itu mengarang kegiatan hari Minggu atau mungkin untuk menceritakan atau mendeskripsikan tentang diri kalian kayak yang tadi awal saya bilang ya. Jadi kayak perkenalan itu biasanya menggunakan simple present. Terus biasanya present time itu juga ditandai dengan sesuatu yang apa ya? Kaitannya sama verb of frequency ya. Jadi kayak kata always, usually, often, misal sometimes, seldom, jarang, never, tidak pernah. Nah, itu biasanya juga menggunakan verb satu atau katakanlah biasanya digunakan di present time. Ini ya saya tulis artinya itu yang biasanya digunakan ya. Misal always selalu itu biasanya sering digunakan, usually. Terus kata yang often di sini ini juga cukup sering digunakan. Terus apalagi ya sometimes itu adalah kadang-kadang ya. Nah, terus apalagi ya seldom itu jarang. Nah, never itu tidak pernah. Oke, nah. Terus ya bagaimana kita kalau membentuk negatif? Nah, sebenarnya polanya sama sih, cuman diselipkan verb of frekuensi ya. Jadi misal kalau tadi itu adalah subjek langsung verb 1 kan, terus subjek does atau do plus not plus verb 1. Nah, di sini tinggal diselipkan aja kata keterangan keseringan. Misal I always make a cake. Ya. Katakanlah seperti itu ya, misal ya. Aku selalu membuat kue. Aku tidak selalu membuat kue ya. Apakah aku selalu membuat kue? Nah, ini tinggal polanya sih sebenarnya tinggal ngikutin pola aja ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi ini nggak akan keluar UAS ya. Cuman ini sekedar informasi aja. Terus kita akan ke sini yang terakhir. Bagaimana kalau ada modal? Ada modal itu maksudnya gini. Modal verb itu mungkin ya masih ingat. Yaitu ada kata will, shall, should, can, must. Nah, kayak gitu ya yang pernah kita bahas dulu. Nah, akan, seharusnya, bisa, harus. Nah, seperti itu. Nah, terus kita harus tahu nih, modal diikuti verb 1 untuk semua subjek. Nah, jadi ini luas. Beda kalau yang tadi, Dewi Ayu nggak pakai SES, tapi kalau Siit pakai SES kan. Nah, tetapi kalau untuk modal, entah siapapun subjeknya, dia akan menggunakan verb 1 tanpa perubahan di kata kerja. Terus ada beberapa juga kata kerja ya, misal will not itu biasanya disingkat won't, should not itu jadi shouldn't, cannot jadi. Nah, jadi biasanya disingkat kayak gitu. Nah, terus ada tambahan satu juga ya, have to itu harus. Ya, kalau ini yang memakai adalah Ayuwide, tetapi kalau yang memakai adalah si Hiit, dia jadinya has to biasanya. Nah, cuman ini juga biasanya cukup jarang digunakan sih ya, tapi biasanya lebih ke must sih daripada have to. Tapi artinya sebenarnya harus sama. Nah,
Untuk polanya tinggal subjek modal verb 1. Negatifnya tinggal tambah not, subjek modal plus not plus verb 1. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya, modal plus subjek plus verb 1. Nah, misal I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel itu misal. Nah, di sini I can use the phone. Nah, di sini ada kata can, modal. Nah, terus kembali ke verb 1. Nah, terus bentuk negatifnya gimana? Kita nggak mau pakai do atau does, tapi kita langsung tambah not aja. I cannot use the phone. Jadi nggak bisa. I can do not. Nah, itu terlalu mubazir. Jadi langsung tambah not aja ya ketika ada modal ini. I cannot use the phone. Aku nggak bisa gunakan ponsel itu. Interrogatifnya gimana? Tinggal polanya dibalik ya. Can I use the phone? Ya, bisakah aku gunakan ponsel itu misal? You should eat chocolate, misal kau seharusnya makan coklat, misal. Kau tidak seharusnya makan coklat, tinggal ditambah not aja. You should not eat. Interrogatifnya tinggal dibalik. Should you eat chocolate? Nah, jadi tinggal dibalik, misal. Misal, murid-murid harus membeli buku. Nah, berarti ya tinggal ngikutin aja kan, the student. Misal, murid-murid harus membeli buku-buku. Tinggal aja ditambah not. Interrogatifnya tinggal dibalik. Misal, ya, saudaraku seharusnya pergi ke Solo, misal. Tinggal tambah not aja sih ya untuk negatifnya. Tinggal kayak gitu aja sih modelnya, tinggal tambah not. Boleh di gini ya, atau mungkin disingkat yang tadi. Interrogatifnya tinggal dibalik ya. Nah. Jadi modal, ketika ada modal, maka verb itu nggak bisa berubah kayak tadi my sister. Kalau di modelnya di verbal awal, my sister kan harusnya goes. Tetapi ketika dia ada modal, ya, jadi ketika ada modal, dia harus kembali ke verb 1, apapun subjeknya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya ngikutin aja. Biasanya untuk perubahan negatif, interrogatif itu biasanya dia nggak jauh-jauh dari kalimat positifnya ya, jadi tinggal sebenarnya ngikutin ya. Kalau untuk pola yang ada modal, tapi kalau untuk verbal ya kita otomatis harus merubah. Kita coba untuk satu soal lagi ya, di sini kita close ya. Yang kita pakai yang verbal ya, misal I do my homework. Aku mengerjakan PR. Nah, di sini saya mengerjakan PR. Saya tidak mengerjakan PR. Nah, berarti I. Oh, karena I dia butuh kata bantu do kan. I itu kan do kan, berarti I do not. Terus kita butuh verb satunya. Oh, I do not do my homework misal. Nah, misal di sini. Miss kok di sini do-nya double kan fungsinya beda. Di sini dia kata bantu ya kan. Kalau di sini dia kata kerja. Ya. Nah, jadi kata bantu itu nggak bisa diartikan bahwa mengerjakan, melakukan, tidak bisa ya. Kata bantu fungsinya membantu. Dia fungsinya membantu, ibarat kata itu dia ada di tulisan, tapi dia tidak diartikan kata kerja. Jadi kayak ada tapi nggak dianggap gitu ya. Dia cuma ada untuk membentuk kata, nah, untuk membentuk negatif sama interrogatif, tapi dia nggak bisa diartikan.
I do not ya aku tidak ya, bukan durus diartikan, not diartikan enggak ya. Jadi I do not itu dia sudah satu kesatuan. Do not itu artinya tidak, does not itu juga tidak, bisa juga diartikan gitu kalau untuk negatif ya. Tetapi kalau interrogatifnya bisa diartikan do atau does, bisa diartikan apakah ya. Tetapi memang nggak bisa diartikan itu kata kerja ya. Dia fungsinya adalah helping verb, jadi dia membantu. Tetapi dia biasanya nggak bisa diartikan ya. Nah, diartikan harus itu ya, diartikan kata kerja maksudnya. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Do I, apakah aku mengerjakan PR-ku? Misal ya, I love you. Misal, aku mencintaimu, aku tidak mencintaimu. Nah, berarti tinggal I do not love you ya, atau I don't love you. Terus interrogatifnya apa? Tinggal dibalik ya, do I love you. Misal, tinggal kayak gini aja sih. Nah, terus misal, polanya sama sih, misal you love me. Nah, kau mencintaiku. Nah, terus kau tidak mencintaiku, berarti ya tinggal you do not love me. Terus interrogatifnya apa ya? Tinggal do you love me. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa kok pakainya I love you, I don't love you? Karena asalnya dari situ, karena love. Nah, ada saya cinta kamu. Kata cinta dia berarti verbal. Nggak bisa. Saya cinta kamu, I love you. Saya tidak cinta kamu, I'm not love you. Nggak boleh. Karena polanya dia adalah verbal, bukan nominal. Ya, kalau polanya nominal gini, misal kau adalah cintaku, misal ya. Oke, kau adalah cintaku. Di sini nggak ada kata kerja, maka kita pakai benar. You are my love, misal. Ya. Nah, terus negatifnya apa? Tinggal ditambah not. Terus negatifnya tinggal dibalik. Nah, polanya kayak gini. Jadi asal kenapa kok muncul kata ini? Nah, yaitu dari pola verbal sama nominal. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau tenses itu yang penting gini, kita tahu bagaimana merubah. Jadi kalau kita belajar tenses kan kita cuma merubah kata kerja. Yang dirubah tadi apa? Cuma kata kerja ya. Jadi misal katalah love jadi do not love. Nah, itu terus kita balikkan antara subjek dan verb. Jadi yang kita rubah itu cuma verbnya aja. Terus kalau model interrogatif ya cuma dibalikkan. Nah, jadi modelnya kayak gitu. Jadi kata keterangan misal waktu dan tempat, biarkan dia di belakang, nggak usah diotak-atik. Jadi yang dirubah itu hanya subjek dan verb. Subjek dan verb. Subjek harus sesuai dengan verb, verb itu harus sesuai dengan subjek. Intinya itu kalau di dalam tenses. Nah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, Miss untuk minggu depan kuliahnya gimana? Nah, kita lihat sikon ya. Kita lihat sikon. Jadi kalau untuk kalau misal untuk minggu depan di jam pertama offline, saya sih online, saya akan ikut online ya. Karena kalau untuk model tenses kayak gini sebenarnya enak untuk online ya. Paling enggak untuk simple present sama past tense lah. Nah, karena itu memang harus cukup banyak latihan juga ya. Nanti kita lihat sikon dulu ya, karena situasi juga kondisinya lagi musim hujan kayak gini ya. Jadi saya nggak bisa janji minggu depan kita seperti apa. Saya insya Allah ngikut dari informasi ya. Kalau online, saya akan ikut online ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lupa untuk absen bisa di YouTube, bisa di Zoom ya. Jadi kalau mungkin ada keterbatasan kuota di Zoom, silahkan bisa absen juga di YouTube ya. Jadi kalian bisa pilih satu choose one. Mungkin kalian punya kuota lebih di YouTube, silahkan bisa ikut di YouTube seperti itu ya. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti ya jaga kesehatan ya.
Semoga Ya. selalu sehat ya. Ya, Miss. Info nih.